Yo guys, ini coba lo bayangin deh. Ini dua tokoh besar, Ibu Mega sama Presiden Prabowo. Akhirnya duduk bareng guys. Kayaknya sih ngobrol santai sembari nyeruput teh. Nah, akhirnya nih mereka ketemu juga setelah sekian purnama lewat bro. Apa yang lagi mereka omongin coba? Ini koalisi bakal ngegas atau cuma gimmick aja nih buat bikin timeline TikTok rame. Nah, gimana menurut lo? Nah, yang jelas pertemuan ini kayak teaser film nih. Nah, bikin penasaran tapi endingnya masih misteri guys. Tapi lo jangan harap koalisi bakal berubah dalam sekejap. Nah, kan lo kan pasti tahu dong, iya kan? Politik itu kayak main catur, bukan lari estafet. Nah, setelah pertemuan Mega Prabowo, peta koalisi nih, ini sih kayaknya masih bakal stay cool aja. Nggak ada gebrakan yang besar dalam waktu dekat. Nih nggak bakal ada perubahan koalisi dalam waktu dekat. Pasti kan lo nanya kenapa kan? Nah, karena ini semua partai ini maunya main aman. Beneran bro. Ini kayak main catur nih, tapi tiap langkah dihitung matang-matang. Biar nggak ada yang salah injek. Nah, ini kan rezim Prabowo baru aja start dong, ya kan? Semua masih dalam tahap jaim, jaga image. Nggak ada tuh yang mau buru-buru nyanyi di kubu yang baru atau ngeluarin jurus ekstrim. Nah, iya kan? Adem aja semua, ya kan? Nah, tapi ada dua partai guys yang bikin situasi makin seru nih. Nggak stagnan, nggak bosen. Yaitu PDI Perjuangan dan Nasdem menurut gua. Nah, Banteng sama Nasdem nih, ini kalau gue lihat-lihat punya vibe yang beda dari yang lainnya. Mereka nggak masuk koalisi Prabowo, tapi juga nggak ngeluarin jurus oposisi galak. Kayak dulu tuh, si Banteng ngelawan SBY. Nah, PDI Perjuangan nih sama Nasdem, ini kayaknya lagi main smart move. Mereka nggak buru-buru nyemplung ke koalisi Prabowo, tapi juga nggak ngotot jadi oposisi yang vokal banget. Kayak megafon di pasar. Lo kan pasti nanya kan, terus gimana strategi mereka? Ya main aman. Tapi tetap ngincar keuntungan politik. Nih lo bayangin ya, ini mereka kayak penutup kartu di permainan Uno, nggak buru-buru keluarin kartu. Tapi siap bikin lawan nih panik di saat yang tepat. Nah, dengan posisi mereka sekarang ini nih, mereka bisa nyanyi dua lagu guys. Yang satu nih, dukung isu yang populer, biar disukain sama rakyat. Nah, tapi bisa juga nih nada kritis biar tetap kelihatan punya prinsip. Nah, sekarang apa untungnya? Ya elektoral banget. Beneran, Banteng dan Nasdem ini kayaknya lagi nyicil poin buat pemilu nanti itu di depan tuh 2029. Mereka tahu kalau terlalu mesra sama pemerintah sekarang, nanti bisa kehilangan fans garis kerasnya. Nah, tapi nih, kalau terlalu galak, bisa dicap pengganggu sama rezim Prabowo. Jadi nih, mereka pilih partial move. Dukung isu tertentu, tolak yang lain. Nah, ini contohnya ya. Bayangin isu lingkungan yang lagi hot. Mereka akan bakal nyanyi bareng nih, bareng-bareng sama rakyat. Tapi, kalau isu kebijakan politik yang bikin dahi berkerut, mereka mungkin cuma senyum-senyum di pojokan. Nah, bro, pilih-pilih isu bikin mereka kelihatan kece di mata publik. Nah, sekarang tujuannya ya, yang ngumpulin kredit buat di situ tuh nanti nih, 2029. Yap, mereka lagi nyicil amunisi buat pemilu berikutnya. Nah, ini sekarang nih, bagian yang bikin deg-degan. Nah, sekarang mungkin semua kelihatan adem ayem aja, santai.
Tapi nih, kayaknya pertengahan pemerintahan Pak Prabowo bakal jadi titik balik. Lo bayangin deh, ini misalnya ya, film action. Babak pertama kan cuma pemanasan, iya kan? Ngobrol pemanasan aja. Tapi lo lihat deh, pada paruh kedua, keseruannya di mana-mana. Nah, di paruh kedua nanti nih, Banteng dan Nasdem. Nah ini, kemungkinan besar bakal keluarin jurus-jurus tegasnya guys. Nah, lo kan pasti nanya, loh kenapa? Ya karena saat itu posisi partai udah sama-sama lebih jelas guys. Siapa yang benar-benar kuat, siapa yang cuma ikut-ikutan. Itu nanti bakal ketahuan. Nah ini sekarang Nasdem. Dengan gaya santai, tapi licin, ala Om Bewok. Nah, mungkin bakal mulai ngeluarin pernyataan yang bikin alis terangkat guys. Nanti di paruh kedua nih. Sementara PDI Perjuangan, jangan tanya. Kalau Ibu Mega udah buka suara, semua bakal denger. Mereka bisa aja nih ngeluarin sikap yang bikin koalisi Prabowo agak-agak goyang. Tapi tetap dengan gaya elegan yang bikin orang nggak bisa protes. Coba deh lo bayangin, drama politik yang nggak cuma soal jabatan. Tapi juga soal, ini siapa ya yang paling diterima di hati rakyat? Nah, sekarang coba lo lihat deh. Ini kok kayaknya semua partai kayak lagi main tali temali. Tarik, ulur, ya kan? Tapi nggak boleh sampai putus. Nggak ada yang mau dicap terlalu pendiam atau terlalu berisik. Sementara koalisi Prabowo, mereka fokus, ya kan, ngegas program-program awal kayak MBG, ya kan lo lihat kan, atau Danantara, atau yang sekarang nih rumah gratis tapi kok bayar. Mungkin biar kelihatan kerja guys. Sementara partai di luar koalisi, mereka juga nggak mau kalah pamor. Banteng sama Nasdem nih misalnya, lagi sibuk dia guys, bangun narasi yang bikin mereka kelihatan relevan tanpa harus masuk ring tinju politik. Tapi jangan salah, di balik senyuman diplomatis ini nih, semua partai ini lagi nyusun strategi. Dan gue yakin Banteng sama Nasdem nih yang di luar, dengan pengalaman mereka di lapangan, tahu banget caranya nyanyi di hati rakyat tanpa harus teriak-teriak lo ya. Nah, mereka lagi nyanyi pelan sekarang. Tapi tunggu aja, pas volumenya dikencengin, semua bakal kaget. Pertanyaan besarnya nih, apa iya PDI Perjuangan sama Nasdem nih bakal tetap santai aja, santuy sampai 2029? Atau di tengah jalan mereka bakal lempar isu politik yang bikin semua orang lihat? Tapi satu hal yang pasti, pertemuan Mega Prabowo ini cuma pembuka guys. Ini kayak film, kayak thriller film deh. Bikin penasaran, tapi cerita aslinya nih masih jauh di depan. Dan yang jelas, politik Indonesia nggak bakal sepi drama. Gua Singgih,